Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar? Ya, tidak terasa ya, kita sudah di bulan 11 dan kita sebentar lagi memasuki bulan 12. Jadi, minggu ini kita masuk ke dalam minggu Advent pertama. Jadi, minggu Advent artinya 4 hari minggu sebelum hari raya Natal di mana gereja menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Itu tanggal 25. Jadi, hari ini kita masuk di dalam minggu Advent pertama. Jadi jemaat Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 23 seperti yang ada di slide dengan tema akhir suatu kerajaan. Akhir suatu kerajaan. Dan kita akan belajar sebuah peristiwa besar dalam sejarah Alkitab tentang bagaimana kejatuhan kerajaan Yehuda, di mana kita tahu bersama bahwa kerajaan Yehuda merupakan kerajaan yang besar, kerajaan yang dipilih Allah. Kemudian kita melihat apa yang terjadi di akhir kerajaannya Bapak Ibu. Kerajaannya kemudian dihancurkan oleh Babel. Dan sebelum kita masuk ke dalam teks, saya mau membawa kita untuk membayangkan sebuah kerajaan besar yang ada di Indonesia. Sudah dapat? Ya, mungkin kita membayangkan kerajaan Majapahit, Mataram, atau kerajaan yang lainnya. Kita tahu bersama bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang kuat, kerajaan yang disegani, bahkan kerajaan yang sangat-sangat berpengaruh. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, apakah kerajaan ini bertahan? Tidak ya Bapak Ibu. Tinggal bangunannya yang bertahan sampai sekarang, tapi kerajaannya sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu, saya teringat satu perkataan dari seorang motivator yang bernama Mario Teguh. Ia berkata, kalau saya ini anak raja, apakah saya perlu khawatir tentang kehidupan saya? Kemudian dia menjawab, ya jelas perlu, karena kerajaan besar pun itu bisa hancur. Dan jawaban ini Bapak Ibu, itu sangat benar. Kita bisa melihat seperti contoh yang tadi, Majapahit runtuh, Mataram runtuh. Kerajaan sehebat apapun, kerajaan sebesar apapun itu bisa runtuh. Kalau fondasinya itu rusak. Kalau orang-orang yang ada di dalam yang memimpin melakukan kesalahan-kesalahan yang terus-menerus, akhirnya kerajaan itu menjadi runtuh. Dan inilah yang membawa kita pada kerajaan Yehuda. Kita lihat yang ada di slide. Kerajaan Yehuda bisa juga dikatakan disimbolkan sebagai kerajaan singa, yaitu lambang kekuatan, kepemimpinan, kemuliaan, dan juga otoritas raja. Tapi jemaat Tuhan, kerajaan bukan hanya soal istana, bukan hanya soal mahkota, kerajaan bukan hanya tentang seberapa sukses seseorang raja memimpin, tetapi kerajaan yang sesungguhnya adalah tentang cara hidup, hukum yang ditaati oleh masyarakat, nilai moral yang dianut, bahkan rakyat yang tunduk pada pemerintah rajanya. Itulah yang penting tentang kerajaan. Dan kita lihat di slide, kerajaan Yehuda pernah menjadi kerajaan yang sangat-sangat kuat pada zamannya. Bahkan yang luar biasanya didirikan oleh Tuhan sendiri melalui perjanjian kepada Daud. Namun hingga pada zaman Yoyakim, raja yang ke-19 dari dinasti Daud, kerajaan ini kemudian menjadi runtuh. Dan mungkin kita bertanya, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sebelum kerajaan ini terpecah, Israel itu dipimpin oleh Daud, kemudian Salomo. Namun ketika Salomo ini menjadi raja, menjadi seorang pemimpin, kita bisa melihat bahwa Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Dia jatuh dalam penyembahan berhala, mengikuti istri-istri rohnya itu, dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Ini sangat parah sekali Bapak Ibu, dan akhirnya kerajaan ini kemudian terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan juga Yehuda Selatan sesuai dengan izin Tuhan. Dan menjadi pertanyaannya, mengapa kerajaan besar ini bisa terpecah?
Seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa Salomo dulu adalah seorang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan inilah yang menjadi konsekuensi dosa dari Salomo adalah Tuhan mengizinkan kerajaan ini terbelah, tetapi tetap mempertahankan Yehuda karena janjinya kepada Daud. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita melihat di perjanjian baru ketika Allah sudah berjanji, ketika Allah sudah bersumpah, Dia pasti akan menggenapinya. Tapi kita melihat itu di ayat terakhir nanti. Sekarang kita akan melihat lebih lagi Yehuda ini memiliki 20 raja. Tetapi sayangnya hampir semua raja-raja ini jatuh di dalam dosa. Mereka menyembah berhala, termasuk raja yang sedang kita bahas hari ini, yaitu kerajaan Yoyakim. Kita juga ingat Bapak Ibu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu bersama bahwa mereka dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar pada masa yang bersamaan dengan masa pemerintahan Yoyakim, tepat sebelum pembuangan besar terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi dalam kepemimpinan Yoyakim dan peristiwa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini hampir bersamaan. Dan teks hari ini menggambarkan masa menjelang pembuangan, di mana Tuhan sudah bertahun-tahun sabar terhadap bangsa Yehuda ini, tetapi bangsa ini tidak mau bertobat. Karena itu, jemaat Tuhan, kalau kita lihat baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kerajaan Yehuda ini tidak pernah muncul lagi. Sekalipun kerajaannya hilang, tapi kita bisa melihat ada satu harapan bahwa janji Tuhan diteruskan melalui kedatangannya, yaitu Mesias Yesus Kristus, dan dialah yang menjadi raja sejati kita. Tapi Bapak Ibu, kita akan melihat dosa yang dilakukan Yehuda terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa melihat seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa Salomo menyembah berhala, kemudian raja-raja berikutnya banyak melakukan penyembahan berhala. Dan lebih parahnya, mereka semakin jahat, para imam juga semakin jahat, rakyatnya semakin jahat, bahkan bait Allah dicemari oleh berhala-berhala. Bahkan pada masa Manasye, anak-anak kemudian dipersembahkan kepada dewa-dewa asing. Mari kita sama-sama membuka dalam 2 Tawarik 33 ayat 7. Di situ jelas bahwa Manasye mempersembahkan anak di depan mesbah-mesbah dewa-dewa asing. Padahal mereka tahu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hukum Taurat itu sudah mereka ketahui. Jelas mereka tahu bahwa jangan ada Allah lain di hadapanmu. Mereka tahu hukum Taurat, jangan ada dewa-dewa lain di hadapanmu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih tetap terus mengeraskan hatinya. Mereka masih mau tetap menyembah berhala. Jelas dikatakan dalam Yeremia 23 ayat 35, dikatakan mereka membangun mesbah-mesbah untuk Baal di lembah Hilom dan mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Malok, padahal aku tak pernah menyuruh mereka melakukan hal itu, bahkan tak pernah timbul dalam pikiranku bahwa mereka akan melakukan perbuatan sekeji itu dan membuat orang Yehuda berdosa. Jelas Bapak Ibu, Allah sama sekali tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan penyembahan berhala, tetapi mereka malah semakin hari semakin terus menyakiti hati Allah dan menyembah berhala. Bapak Ibu, kalau kita melihat isi hati Allah, itu pasti sangat-sangat menyedihkan. Dia pasti sangat sedih melihat kehancuran bangsanya, apalagi mereka adalah bangsa yang didirikan oleh Allah sendiri. Mari kita sama-sama membaca 2 Raja-Raja untuk kita sama-sama lebih mengerti bagaimana isi firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai 2 Raja-Raja 24 ayat 7.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas teks ini mengatakan bahwa Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mulai kemudian mendatangkan Babel sebagai alat penghukuman untuk memperingatkan mereka. Tetapi prosesnya tidak langsung menghukum Bapak Ibu, tetapi prosesnya bertahap dan perlahan. Dan mungkin muncul pertanyaan dari kita semua saat ini, mengapa Tuhan tidak langsung menghancurkan mereka saja, padahal mereka sudah betul-betul jauh dari di hadapan Tuhan? Mengapa Bapak Ibu? Jawabannya ada pada 3 alasan penting yang akan kita pelajari hari ini, dan kita akan belajar 3 alasan mengapa Allah tidak langsung mengakhiri kerajaan Yehuda. Alasan yang pertama, Allah menunggu pertobatan. Ini poin yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kerajaan yang dijanjikan Tuhan, kerajaan yang didirikan Tuhan bisa jatuh? Apakah Tuhan tidak setia dalam kehidupan bangsa Yahudi? Jawabannya Bapak Ibu, karena Tuhan mengasihi dan menunggu pertobatan. Tetapi mereka semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dari zaman ke zaman, dari pemimpin ke pemimpin. Hanya beberapa yang mau datang kepada Tuhan, sisanya bahkan sampai ke Yoyakin, mereka masih tetap menyakiti hati Allah. Tuhan lambat marah bukan karena ia lemah Bapak Ibu, tetapi karena ia penuh kasih dan tidak langsung menghancurkan mereka. Saya beri contoh ilustrasi. Saat kita mungkin sedang menyetir mobil, tiba-tiba lampu alarm, lampu warning di panel mobil kita itu kemudian menyala. Mobil mungkin tidak langsung rusak ya pada saat itu, tidak langsung mogok, tetapi lampu itu cuma memberikan peringatan. Dan mungkin banyak orang cuek dan berkata, masih bisa jalan kok, masih aman kok mobilnya. Sampai akhirnya mesinnya itu kemudian rusak, jebol. Nah, begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Saat kita berdosa dan masih kita berkata, oke, baik-baik aja kok. Itu bukan berarti Tuhan tidak setuju dengan dosa-dosa kita. Itu adalah lampu warning atau alarm rohani yang Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita sebagai umat percaya untuk bertobat sebelum kehancuran itu betul-betul datang dalam kehidupan kita. Dan seringkali kebanyakan dari kita merasa, saya berdosa, tapi kok hidup saya masih baik-baik aja sampai sekarang. Berarti tidak apa-apa dong saya buat dosa terus menerus. Padahal Bapak Ibu, kebenarannya adalah Tuhan sedang menunggu kita bertobat. Tuhan sedang menunggu kita bertobat dan datang kepada Dia. Dan terkadang dosa-dosa yang sering kita pelihara dalam kehidupan kita, contoh kebiasaan-kebiasaan kita menipu, korupsi kecil, perkataan yang menyakiti orang lain, pornografi, hubungan gelap, kebencian yang kita simpan, kita merencanakan hal-hal yang jahat terhadap orang-orang di sekitar kita. Apa yang dilakukan bangsa Yehuda menjadi peringatan keras bagi kita. Karena bangsa Yehuda juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu jemaat Tuhan, jangan salah mengerti. Tuhan bukan tidak tahu. Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan bukan tidak sanggup bertindak atas dosa-dosa yang mungkin kita abaikan, yang mungkin kita merasa, dosa kita ini masih kecil. Tetapi Ia sabar. Ia menunggu sampai kita sadar dan betul-betul kita kembali dan bertobat di hadapannya. Bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita. Bukan hanya menyesal Bapak Ibu. Jadi pertobatan yang sejati adalah kita betul-betul berhenti melakukan dosa itu dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita dari Efesus 4 ayat 28-32, seperti yang ada di slide, kita lihat bahwa
Ayat ini berbicara berhenti mencuri dan kita mulai bekerja. Berhenti mengumpat dan mulai membangun, berhenti menyakiti dan kita mulai mengasihi. Dan menjadi perenungan kita bersama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang sedang Tuhan tunggu dari hidup kita hari ini? Dosa apa yang diam-diam kita pelihara, yang mungkin kita anggap kecil, yang mungkin kita anggap tidak masalah? Saat ini Tuhan sedang berbicara tegas kepada kita, sebelum kehancuran itu datang, mari kita bertobat. Itu adalah alasan yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat alasan yang kedua, Allah memberikan peringatan. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 24 ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim untuk melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Jadi Bapak Ibu, ayat 2 ini jelas berkata bahwa Tuhan sendirilah yang mengizinkan gerombolan musuh datang untuk menyerang Yehuda. Bukan langsung untuk menghancurkan mereka secara total, tetapi untuk mengguncang mereka, untuk memberikan mereka peringatan, supaya mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita baca, Tuhan memperingatkan mereka lewat Nabi Yeremia tetapi diabaikan. Kemudian lewat para nabi lain tetapi masih ditolak. Bahkan ada nabi yang hendak untuk dibunuh. Mereka menolak peringatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh ilustrasi, kalau anak kita hari ini melakukan kejahatan, contohnya mencuri atau memukul teman-temannya, apakah kita membiarkan anak kita terus melakukan kejahatan? Tentu tidak ya. Kita pasti akan menegur anak kita. Kita pasti akan memberitahu mana yang baik dan benar. Karena kita mengasihi anak kita. Tetapi jika anak tetangga kita salah dan kemudian mencuri, kita pasti tidak akan pukul dan tidak akan memperingatkan karena mereka bukan anak kita. Bukan hak kita untuk memberitahu mereka. Sama Bapak Ibu. Demikian juga bangsa Yahudi, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka adalah anak, mereka adalah orang yang dikasihi. Makanya ketika mereka melakukan dosa terus-menerus, hati Allah sangat hancur melihat mereka. Makanya Allah terus memperingatkan mereka dari kebobrokannya, supaya mereka kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun demikian. Kita sebagai orang percaya adalah anaknya. Teguran Tuhan bukti bahwa kita dikasihi dan Tuhan dapat menegur kita lewat berbagai cara dalam kehidupan kita. Entah dari firman Tuhan yang kita baca, dari hamba Tuhan, dari khotbah, dari orang-orang di sekitar kita, bahkan lewat proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kegagalan-kegagalan pun Tuhan bisa pakai itu untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, ini yang menjadi pertanyaan penting. Ketika Tuhan menegur kita lewat orang di sekitar kita, atau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, apakah kita marah? Apakah kita tersinggung dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan? Apakah kita menghindar? Atau apakah kita murtad? Atau apakah kita berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menegur saya lewat orang-orang di sekitar kita. Itu pasti sangat jarang ya Bapak Ibu. Tapi kebanyakan dari kita marah, tersinggung, kecewa dengan Tuhan. Dan ketika kita membaca kisah Yehuda, reaksi kita biasanya sama Bapak Ibu. Mungkin kita berkata seperti ini, kok bisa-bisanya ya mereka meninggalkan Tuhan? Kenapa ya mereka sangat-sangat keras kepala? Sama seperti bangsa Israel, sudah diperingatkan berkali-kali tapi tidak mau bertobat. Pantas Tuhan marah, pantas Tuhan menghukum mereka. Dan memang benar Bapak Ibu, perbuatan Yehuda memang ini sangat-sangat jahat. Tapi ketika kita melihat Yehuda, hati kita langsung pasti menghakimi dan merasa mereka sangat keterlaluan.
Dan sebenarnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita pun sama seperti Yehuda. Mengapa? Karena banyak kali kita pun hidup seperti mereka. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, tapi kita tidak berubah. Kita ditegur, tetapi menutup diri. Kita malah menyimpan kepahitan, kejengkelan, dan sebagainya. Bahkan kita mengulangi dosa kita terus-menerus dan tidak merasa bersalah. Kita menikmati kesabaran Tuhan, tetapi tidak memakai kesempatan itu untuk kembali dan bertobat. Kita marah melihat kesalahan Yehuda, tetapi sebenarnya cerita Yehuda adalah cerminan bagi kita sebagai orang percaya. Cerminan untuk melihat kondisi hati kita hari ini, bahwa kita tidak ada bedanya dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, alasan yang ketiga, mengapa Allah tidak langsung menghakimi kerajaan Yehuda, yaitu Allah pasti akan membuat perhitungan. Allah pasti akan membuat perhitungan. Ini adalah bagian yang berat tetapi juga sangat-sangat penting, di mana kesabaran Tuhan bukan berarti tidak ada pembalasan Bapak Ibu. Kesabaran Tuhan bukan berarti tidak ada pembalasan. Waktunya mungkin panjang, tetapi pasti akan datang. Kita bisa melihat perjalanan bangsa Yahudi dari Daud ke pembuangan itu kisaran waktu kurang lebih 400 sampai 450 tahun. Ini sangat-sangat lama. Perjalanan yang sangat-sangat lama, dan Tuhan menunggu mereka bertahun-tahun dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang bertobat. Dan kita bisa melihat ketika waktunya tiba, sudah tidak ada kasih karunia lagi Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menghentikan tangan Tuhan lagi kalau sudah waktunya tiba. Mengapa? Karena Allah setia kepada janjinya. Itu membuktikan bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Bahkan Allah adil di dalam penghakimannya. Itulah yang menyebabkan Yehuda kemudian hancur total. Kita bisa melihat kotanya dibakar, bait Allah dijarah, rakyat dibuang, raja diikat dan dihina. Bahkan sampai sekarang kerajaan ini tidak ada sama sekali. Karena Allah sekali lagi adil di dalam penghakimannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada satu hal yang luar biasa. Walaupun Yehuda jatuh berkali-kali, janji Tuhan kepada Daud tidak pernah runtuh. Itulah sebabnya saya berkata di awal tadi, ketika Allah sudah bersumpah, ketika Allah sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Dan secara manusia, ketika kerajaan itu hancur, janji Tuhan seolah-olah pasti sudah gagal ya. Tetapi ratusan tahun kemudian, perjanjian baru dibuka dengan kalimat ini. Mari kita lihat Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini artinya bahwa walaupun kerajaan Daud secara politik lenyap, janji Tuhan itu masih tetap hidup sampai sekarang. Walaupun Yehuda dihukum, Tuhan masih menjaga garis keturunan Daud. Dan walaupun kita melihat semuanya tampak berakhir, Tuhan sedang menyiapkan raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kerajaan manusia bisa runtuh, tetapi kerajaan Allah tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah hancur. Dan inilah yang sering kita tidak sadari Bapak Ibu, ketika Tuhan menahan hukuman, sekali lagi bukan berarti bahaya hilang, tetapi bahaya itu bekerja secara diam-diam. Seperti apa? Mari kita lihat. Kita membayangkan ilustrasi ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau kita memegang bom waktu, entah kita taruh di tangan, di kaki, atau di perut, kira-kira kita bisa tidur atau tidak? Ya tidak bisa ya, pasti kita akan gelisah, kita akan takut, khawatir, was-was. Nah, dosa tanpa pertobatan itu seperti kita memegang bom waktu Bapak Ibu. Bom itu mungkin tidak langsung meledak, timernya berjalan pelan,
Dan karena belum terjadi apa-apa, mungkin kita berpikir, oh aman saja kok. Padahal ketika detik bom itu makin dekat di titik ledak, setiap detik bom itu semakin dekat kepada titik ledak. Ya, begitu juga dengan dosa yang kita pelihara, Bapak Ibu. Kelihatannya mungkin kecil, kelihatannya mungkin kita abaikan, tapi perlahan itu bisa merusak jati diri kita, merusak hubungan kita, merusak hati kita, bahkan itu bisa menghancurkan hidup kita. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan bom itu adalah pertobatan di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan kebiasaan lama kita sebelum semuanya terlambat seperti bom waktu tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan berpikir sudah bertahun-tahun aman, berarti aman terus. Tidak. Tetapi waktunya akan datang, seperti di zaman Yehuda, ditegur tidak bertobat, diingatkan tidak bertobat, bahkan dipanggil untuk kembali kepada janji Allah yang sempurna, dia tidak kembali. Akhirnya Tuhan membuat perhitungan, dan kalau sudah waktunya tiba, sudah tidak ada lagi kasih karunia. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa kita hanya dua punya pilihan. Pilihan yang pertama, mengakhiri dosa hari ini, atau dosa itu yang akan mengakhiri kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita hari ini lewat firman Tuhan. Kita lihat di poin pertama yang tadi, kita kembali merenungkan, Tuhan sudah lama menunggu pertobatan kita. Yang kedua, Tuhan sudah memberi banyak peringatan. Tuhan pasti akan membuat perhitungan kalau kita tetap mengeraskan hati kita. Dan pertanyaannya sekali lagi, apakah kita mau bertobat sebelum terlambat? Dan jangan tunggu Tuhan menghancurkan kita, kemudian binasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Amin.